Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Indriani Ratu Kendedes dengan NIM 2210853444 dari jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul China's New Diplomacy dalam Kerjasama Pertanian Tiongkok-Afrika, Studi Kasus Keastia di Ethiopia. Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena mendasar, di mana Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar kedua dunia dengan jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa dari sumber CNBC Indonesia. Atas hal ini, Tiongkok menghadapi tantangan struktural serius dalam hal ketahanan pangan domestiknya, serta keterbatasan lahan subur, tekanan demografi, serta ketergantungan yang tinggi terhadap impor komoditas pangan seperti kedelai, membuat Tiongkok harus mencari strategi baru untuk mengamankan kebutuhan pangannya di masa depan. Sebagai respon atas tantangan tersebut, pada bulan Agustus tahun 2023, Tiongkok meluncurkan kebijakan yang berjudul Plan for Supporting Africa's Agricultural Modernization. Dari kebijakan inilah lahir sebuah lembaga yang dinamakan KASTIA, yaitu China Africa Agricultural Science and Technology Innovation Alliance, sebuah aliansi kerjasama sains dan teknologi pertanian antara negara Tiongkok dengan Afrika. KASTIA berfungsi sebagai instrumen bagi Tiongkok untuk mentransfer teknologi dan transfer pengetahuannya ke Afrika, sekaligus difungsikan sebagai bentuk survival strategi Tiongkok untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya, memperkuat rantai pasokan pangan global, dan mengurangi ketergantungannya pada stabilitas pasar barat. Bagi Tiongkok sendiri, strategi ini membawa setidaknya tiga keuntungan konkret. Secara ekonomi pangan, Tiongkok memperoleh akses terhadap lahan pertanian Ethiopia yang luas dan belum tergarap secara optimal. Secara geopolitik, Tiongkok memperkuat posisinya sebagai mitra ekonomi utama di kawasan tanduk Afrika, sekaligus memperluas basis dukungan diplomatik. Dan secara pasar, kerjasama ini membuka jalan bagi perusahaan, teknologi, dan produk Tiongkok sendiri untuk masuk lebih dalam di kawasan Afrika. Untuk memahami penelitian ini menggunakan konsep dari Zikunzu pada tahun 2010, yaitu China's New Diplomacy atau diplomasi baru yang diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia. Konsep ini menjelaskan pergeseran perilaku diplomatik Tiongkok dari masa ke masa, yang dulunya semula tertutup dan berorientasi pada domestik atau nasional, sekarang menjadi jauh lebih pragmatis, aktif, dan multi-arah dengan mengenalkan instrumen daya tarik ekonomi dan investasi tanpa syarat politik, guna mengamankan sumber daya nasional sekaligus membangun citra politiknya di kawasan global dengan sistem kerja yang kooperatif. Penelitian ini spesifik memilih Ethiopia, setidaknya ada tiga faktor yang mendukung. Yang pertama, faktor historis dan politis, di mana hubungan Tiongkok dan Ethiopia sudah terjalin erat semenjak pertengahan tahun 1990-an, ditandai kunjungan timbal balik antara kedua kepala negara pada tahun 1995 dan 1997, yang kemudian melahirkan sebuah kerjasama, yaitu Joint Ethiopia-China Commission sebagai platform kerjasama ekonomi dan teknis, yang dimana menjadikan Ethiopia sebagai salah satu mitra tertua dan paling stabil bagi Tiongkok di kawasan Afrika. Yang kedua, dari segi faktor struktural. Ethiopia memiliki lahan pertanian yang luas yang belum tergarap secara optimal dan menjadikannya lokasi ideal sebagai laboratorium uji pangan dan teknologi pertanian Tiongkok dalam skala besar. Faktor kesiapan kelembagaan juga menjadi hal mendasar kenapa Ethiopia dipilih, karena pusat ke Asia sendiri didirikan di Addis Ababa, yang dimana setiap pertemuan KTT FOCAC, yaitu kerangka kerjasama besar Tiongkok dengan Afrika, itu ditempatkan di Addis Ababa, yaitu Ethiopia sendiri, yang dimananya akan memperkuat posisi diplomatik dan citra pengaruh Tiongkok di kawasan Afrika. Yang menjadikan kasus ini menarik untuk diteliti adalah di mana didapatkan data di lapangan bahwasanya banyaknya petani-petani lokal di Ethiopia itu masih melakukan cara pertanian yang tradisional dengan membajak sawah menggunakan sapi. Hal ini membuat hasil produktivitas pangan tidak optimal, dan juga minimnya teknologi serta minimnya ilmuwan dan pakar pertanian yang ada di Ethiopia. Hal inilah yang membuat Tiongkok tetap mempertahankan Ethiopia sebagai negara mitranya untuk bekerja sama di bawah payung KASTIA.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah melihat bagaimana ambisi Tiongkok menjadikan Ethiopia sebagai laboratorium pangan dilakukan melalui transfer teknologi dan pengetahuan secara masif dengan 4 dari 6 megaproyek yang difokuskan di Addis Ababa, Ethiopia. Namun, upaya ini menghadapi tantangan struktural yang krusial di lapangan, yakni kecanggihan teknologi Tiongkok bertentangan dengan minimnya literasi digital di Ethiopia, serta kurangnya ilmuwan agrikultur di Ethiopia. Di tengah berbagai kendala kesenjangan digital tersebut, Tiongkok tetap memprioritaskan Ethiopia sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana diplomasi baru atau Chinese New Diplomacy tetap diterapkan untuk memastikan kepentingannya. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana Tiongkok menerapkan China's New Diplomacy melalui keastia di Ethiopia. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan China's New Diplomacy melalui instrumen keastia sebagai langkah untuk memperkuat keberadaan ekonomi Tiongkok di sektor pertanian Ethiopia yang merupakan pilar utama ekonomi negara tersebut. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama secara akademik, di mana memperkaya kajian hubungan internasional dengan menggeser fokus dari proyek pembangunan fisik Tiongkok menuju pendekatan inovasi dan teknologi pertanian, salah satunya diwujudkan melalui lembaga keastia. Sedangkan secara praktis, berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara berkembang dalam menilai risiko kerjasama teknologi pertanian asing agar tidak terjebak pada ketergantungan sistem jangka panjang. Untuk studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5. Yang pertama yaitu dari Gita Chowdhury di tahun 2021 yang berjudul 50 Year China-Ethiopia Diplomatic Relations, Achievements and Challenges. Yang kedua dari Pusmanto Marbun pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Investasi China di Ethiopia. Penulis yang ketiga yaitu Titus van Bukkel tahun 2023 yang berjudul Can the Dragon Make the Lion Breathe Fire the Links? Penulis yang keempat yaitu Yan Hairong dan Barry Saltman pada tahun 2024 yang berjudul China, Ethiopia, and the Significance of the Belt and Road Initiative. Dan penulis yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal Otariansah pada tahun 2025 yang berjudul Five Nose Approach sebagai bentuk soft hegemoni Tiongkok di kawasan Afrika. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini seperti sudah dijelaskan di latar belakang, yaitu penggunaan konseptual dari Chinese New Diplomacy dari Zikunzu pada tahun 2010. Konsep Chinese New Diplomacy ini, atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu diplomasi baru Tiongkok, merupakan sebuah konsep yang dirumuskan oleh Zhu, di mana pada awal tahun 1990-an, salah satu cara Tiongkok berdiplomasi yaitu diplomasi tetangga baik namanya, di kawasan Asia untuk memecah isolasi politik. Diplomasi ini mendefinisikan pergeseran perilaku Tiongkok menjadi sangat pragmatis dan multi aspek dengan mengandalkan instrumen daya tarik ekonomi seperti transfer teknologi pertanian dan investasi tanpa syarat politik. Tujuan konkret dari diplomasi ini adalah untuk mengamankan ketahanan sumber daya nasional Tiongkok di masa depan, sekaligus membangun citra sebagai kekuatan global yang kooperatif. Terdapat 5 strategi yang dirumuskan oleh Zhu dalam bukunya. Strategi yang pertama yaitu strategic partnership, di mana pembentukan hubungan bilateral jangka panjang yang stabil dan setara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan domestik tanpa memaksakan campur tangan urusan internal atau persyarat politik. Strategi yang kedua yaitu economic diplomacy, di mana penggunaan instrumen daya tarik modal, investasi, dan solusi modernisasi ekonomi sektoral maupun transfer teknologi sebagai alat utama untuk memperluas pengaruh sekaligus menawarkan solusi modernisasi bagi negara mitra. Dan strategi yang ketiga yaitu bantuan luar negeri dan kerjasama teknis, di mana penyediaan bantuan pragmatis berupa pembangunan infrastruktur fisik, pengadaan peralatan modern, serta pengiriman tenaga ahli ke lapangan untuk mendukung pembangunan sektoral di negara mitra. Dan strategi yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, di mana peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui transfer pengetahuan, program beasiswa, dan pelatihan teknis agar negara mitra mampu mengelola serta mengoperasikan sistem modern secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan tingkat tinggi, di mana komitmen langsung dari para pemimpin tertinggi negara untuk memberikan jaminan stabilitas politik, memperkuat simbolisme hubungan diplomatik, serta menetapkan arah strategis kerjasama antar kedua negara. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif analitis oleh Creswell. Batasan penelitian ini membatasi ruang lingkup analisisnya secara spesifik pada penerapan diplomasi baru Tiongkok melalui keastia di negara Ethiopia dengan rentang waktu tahun 2020 hingga 2025. Untuk unit analisis sendiri,
melihat strategi Chinese New Diplomasi Tiongkok melalui keastia di Ethiopia dan unit eksplorasinya melihat kondisi domestik Ethiopia sebagai potensi lahan agrikultur dan kebutuhan modernisasi teknologinya. Sedangkan untuk level analisisnya adalah negara. Dan teknik pengumpulan data di penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan, beberapa sumber, yaitu dari website keasliannya langsung, terus ada dari dokumen resmi Tiongkok, yaitu dari kebijakan Plan for Supporting Africa's Agricultural Modernization, terus ada dari website berita yang namanya Xinhua, yaitu merupakan kantor berita milik Tiongkok, dan yaitu uh, terakhir Ethiopia, terakhir yaitu Ethiopian Institute of Agricultural Research atau EIR merupakan sumber berita dari negara Ethiopia. Namun dari teknik pengumpulan data ini masih minim mendapatkan sumber data primer langsung mengenai penerapan Chinese New Diplomacy Tiongkok di Ethiopia. Untuk teknik analisis data sendiri menggunakan Matthew B. Miles, terdapat 3 step. Yang pertama itu ada reduksi data. Peneliti melakukan proses seleksi dan penyederhanaan terhadap seluruh informasi mentah yang terkumpul. Lanjut ke step selanjutnya yaitu data display. Datanya sudah disaring kemudian ditampilkan secara terstruktur menggunakan format tabel strategi Chinese New Diplomacy dan menggunakan juga open and axial coding. Selanjutnya pendidikan kesimpulan setelah open dan coding aksial sudah ditentukan, lanjut dipresentasikan melalui pemaknaan kalimat berbentuk deduktif dan kualitatif. Sistematika dari penulisan penelitian ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 transformasi diplomasi Tiongkok menuju diplomasi baru, bab 3 dinamika domestik Ethiopia sebagai dasar penyerapan teknologi agrikultur, bab keempat analisis penerapan Chinese New Diplomasi Tiongkok melalui keastia di Ethiopia, dan bab terakhir penutup. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 2 yang berjudul Transformasi Diplomasi Tiongkok menuju Diplomasi Baru. Bab ini memuat garis historis perubahan orientasi kebijakan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa, serta bagaimana respon Tiongkok dalam mengatasi perubahan kawasan internasional dan domestik demi memenuhi kebutuhan nasionalnya. Untuk temuan subbab 1 yang berjudul Perubahan Strategi Diplomasi Tiongkok menuju Era Baru, terdapat beberapa temuan, di mana pada subbab ini membahas perubahan strategi diplomasi Tiongkok menuju era baru. Temuan pada sub ini menunjukkan bahwa transformasi ini dimulai dari peristiwa Tiananmen pada tahun 1989, yang menjadi titik awal sikap tertutup dan kehati-hatian Tiongkok di panggung internasional. Seiring waktu, Tiongkok mulai menawarkan model pembangunan alternatifnya sendiri melalui apa yang dikenal sebagai konsensus Beijing, menandai kepercayaan diri baru Tiongkok di kancah global. Puncaknya, transformasi ini mengarah pada apa yang dirumuskan oleh Xi Kunzu pada tahun 2010 yang dikenal sebagai China's New Diplomacy, sebuah pergeseran menuju diplomasi aktif, multiarah, dan ekspansif sejak awal 1990-an. Transformasi ini kemudian ditopang oleh China's Dream and Wen Faiwei sebagai fondasi ideologis dan sikap proaktif Tiongkok dalam mengambil peran global, hingga bermuara pada gagasan komunitas dengan masa depan bersama untuk umat manusia, sebagai manifestasi konkret solusi Tiongkok dalam kerjasama internasional. Untuk subbab 2.2, yaitu urgensi ketahanan pangan nasional dan keterbatasan domestik Tiongkok, membahas urgensi ketahanan pangan nasional dan keterbatasan domestiknya yang menjadi rasionalitas ekonomi di balik seluruh transformasi diplomasi tersebut. Temuannya menunjukkan 5 hal. Pertama, dilema demografi di mana populasi besar dan perubahan pola makan masyarakat Tiongkok, khususnya naiknya permintaan protein dan daging yang tinggi, menekan kebutuhan pangan domestik. Yang kedua, krisis sumber daya alam berupa keterbatasan lahan subur dan air pertanian domestik yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Ketiga, kebijakan garis merah, yaitu komitmen Tiongkok mempertahankan luas minimal lahan pertanian sebagai batas mutlak ketahanan pangan nasional. Keempat, ketergantungan impor pangan di mana Tiongkok sangat bergantung kepada impor kedelai dan komoditas pangan lain untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan konsumsi domestiknya. Dan kelima, rencana aksi 3 tahun disertai insentif teknologi fermentasi mikroba sebagai kebijakan konkret Tiongkok untuk mengurangi ketergantungannya dalam memperkuat kemandirian pangan jangka panjang. Dan untuk subbab 2.3 merupakan inovasi sains dan teknologi pertanian sebagai instrumen diplomasi Tiongkok. Membahas
adanya transformasi dari infrastruktur fisik menuju diplomasi pengetahuan, di mana orientasi kerjasama Tiongkok Afrika yang sebelumnya berpusat pada pembangunan infrastruktur fisik melalui Belt and Road Initiative, kini bergeser menuju kerjasama berbasis pengetahuan dan teknologi pertanian, didorong oleh tekanan ketahanan pangan yang juga yang dihadapi oleh Tiongkok sendiri. Institusionalisasi kerjasama ini kemudian berlangsung melalui kerangka Forum on China-Africa Corporation atau FOCAC yang menjadi payung besar pengaturan hubungan strategis Tiongkok-Afrika di berbagai sektor, termasuk pertanian sendiri. Dalam kerangka inilah, KASTIA dalam kerangka inilah Agricultural Technology Demonstration Centers atau ATDC sebelum lembaga KASTIA menjadi model awal kerjasama teknologi pertanian antara Tiongkok dengan Afrika sejak 2006. Namun, model ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam penerapannya. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong Tiongkok dan Afrika mengembangkan kerangka kerjasama yang lebih terinstitusionalisasi, hingga melahirkan sebuah lembaga KASTIA sebagai platform baru diplomasi pengetahuan pertanian yang lebih sistemik dan sustainable. Pada bab 3, yaitu dinamika domestik Ethiopia sebagai dasar penyerapan agrikultur. Bab ini menjelaskan tentang pertanian di Ethiopia yang masih sangat bergantung pada sistem tradisional berbasis bajak, tenaga sapi, dan pertanian tada hujan yang telah dipraktikkan turun-temurun. Minimnya penerapan teknologi modern membuat produktivitas pertanian Ethiopia tetap rendah dan sulit bersaing di tingkat global. Kondisi ini semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak menentu dan kekeringan yang berulang, sehingga menghambat upaya peningkatan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan. Pada bab ini terdapat 3 subbab. Subbab pertama yaitu 3.1 membahas tentang potensi hidrologis menara air Afrika dan kondisi irigasi, di mana temuannya menunjukkan bahwa Ethiopia sebenarnya dijuluki sebagai menara air Afrika karena kombinasi wilayah pegunungan dan sumber daya air yang besar. Namun, hanya sebagian kecil dari potensi ini yang telah dimanfaatkan. Kendala utamanya terletak pada pemanfaatan air tanah untuk irigasi yang masih sangat terbatas. Akibat keterbatasan finansial, teknologi, dan keterampilan teknis, sehingga sebagian besar pertanian Ethiopia masih bergantung pada curah hujan. Meskipun demikian, pemerintah Ethiopia terus mendorong perluasan dan pengelolaan lahan pertanian secara sustainable, termasuk perluasan lahan irigasi untuk memperkuat ketahanan terhadap kekeringan. Pada temuan untuk sebab 3.2, yaitu kerentanan ekologis dan keterbatasan teknis pengelolaan agrikultur, di mana menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim dan degradasi lahan di dataran tinggi Ethiopia memicu bencana hidrometeorologi besar yang merusak infrastruktur fisik sekaligus menghancurkan ekonomi masyarakat pedesaan dan pola pertanian petani. Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan kemampuan sumber daya manusia dan berbagai tantangan yang dihadapi petani lokal Ethiopia, sehingga hasil produktivitas pertanian mereka juga kurang memuaskan. Untuk sebab 3.3, yaitu respon kebijakan nasional Ethiopia menuju modernisasi digital Ethiopia, menunjukkan bahwa Ethiopia sebenarnya telah merancang rencana pembangunan dimulai dari Growth and Transformation Plan atau disebut GTP, yaitu terdapat 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2020, untuk menjawab segala permasalahan struktural di lapangan di Ethiopia. Namun, setelah kedua rencana ini dinilai belum mencapai target yang diharapkan, Ethiopia kemudian menetapkan visi baru yang berjudul Transformation Years Development Program sebagai visi mercusuar hingga tahun 2030, dengan fokus pada peningkatan standar hidup, pemenuhan hak dasar, keadilan sosial, dan martabat rakyatnya. Selain itu, Ethiopia juga turut meluncurkan strategi digital Ethiopia pada tahun 2025 yang bertujuan mentransformasi Ethiopia menjadi masyarakat yang inklusif dan sejahtera melalui pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor termasuk pertanian, dengan menekankan diversifikasi ekonomi dari pertanian tradisional menuju sektor manufaktur, jasa, dan teknologi digital. Namun, setelah 5 tahun berjalan, sektor pertanian justru tertinggal dibanding sektor lain seperti keuangan digital dan konektivitas, meskipun awalnya diproyeksikan sebagai jalur digital pertama menuju kesejahteraan. Selanjutnya, masuk analisis dalam bab 4, yaitu analisis penerapan Chinese New Diplomacy Tiongkok melalui KASTIA di Ethiopia.
Bab ini menjelaskan bagaimana penerapan China's New Diplomacy Tiongkok melalui lembaga keastia di Ethiopia. Terdapat 5 strategi yang digunakan oleh Tiongkok berdasarkan kerangka konseptual dari Zikunzu pada tahun 2010, dan yang paling mendominasi ialah strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dominasi strategi ini menunjukkan bahwa kekuatan Tiongkok di bidang sains dan teknologi menjadi alat economic statecraft dalam mencapai national interest-nya dan pengaruh geopolitik di kawasan. Pada subbab pertama, yaitu diplomasi ekonomi, menurut kerangka ZU, diplomasi ekonomi merupakan penggunaan instrumen daya tarik modal, investasi, dan transfer teknologi sebagai alat utama untuk memperluas pengaruh sekaligus menawarkan solusi modernisasi yang saling menguntungkan. Temuan penelitian menunjukkan 3 bentuk konkretnya di Ethiopia. Yang pertama, daya tarik modal dan investasi, yaitu melalui kerjasama bilateral pembangunan kereta Addis Ababa Djibouti pada tahun 2018. Kedua, transfer teknologi melalui MOU antara Lonzu Veterinary Research Institute dan Universitas Mekelle di Ethiopia dalam pengenalan varietas benih unggul padi dan kedelai hasil pengembangan laboratorium Tiongkok yang disesuaikan dengan kondisi agroekologi Ethiopia. Dan yang ketiga, solusi modernisasi ekonomi sektoral yang tercermin dari pernyataan Duta Besar Tiongkok Jiang Feng pada General Assembly 2025 yang menegaskan modernisasi pertanian sebagai fondasi pembangunan nasional sekaligus menandai transisi pendekatan Tiongkok dari pola bantuan tradisional menuju kerjasama pembangunan berkelanjutan pada saat General Assembly Kastia pada tahun 2025. Dominasi diplomasi ekonomi ini menunjukkan bahwa kekuatan Tiongkok di bidang sains dan teknologi berfungsi sebagai alat ekonomi statecraft untuk mencapai kepentingan nasional dan memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan. Persis seperti yang dituangkan oleh Zhu dalam bukunya bahwa diplomasi baru Tiongkok mengandalkan daya tarik ekonomi, bukan tekanan politik sebagai instrumen utamanya. Untuk temuan pada sebab 4.2, yaitu kemitraan strategis, Zhu mendefinisikan komponen ini sebagai pembentukan hubungan bilateral jangka panjang yang stabil dan setara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan domestik tanpa memaksakan campur tangan urusan internal. Temuannya mencakup relasi bilateral antara MOU antara Universitas Mekelle di Ethiopia dengan Lanzhou Veterinary Research Institute Tiongkok serta antara Tigray Cultural Research Institute dan Chinese Academy of Agricultural Science atau CAAS merupakan lembaga penelitian dari Tiongkok pada tahun 2025. Yang menarik, penghormatan kedaulatan domestik ini juga terlihat jelas dari penerapan metode 5No oleh perwakilan Tiongkok yang secara tegas menolak campur tangan dalam politik internal Ethiopia maupun menetapkan syarat politik pada bantuan teknis yang diberikannya. Stabilitas hubungan jangka panjang ini kemudian dikukuhkan melalui General Assembly Kastia pada tahun 2025 di Addis Ababa yang memperkenalkan agenda kerja 3 tahun ke depan dengan 4 dari 6 proyek utama dialokasikan untuk Ethiopia. Temuan ini mengonfirmasi proporsi Zhu bahwa diplomasi baru Tiongkok beroperasi tanpa persyarat politik, sebuah pembeda utama dari pola bantuan barat konvensional. Sedangkan untuk temuan pada sub 4.3, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, komponen ini menurut Zhu berfungsi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui transfer pengetahuan, beasiswa, dan pelatihan teknis. Temuannya antara lain, terdapatnya transfer pengetahuan oleh Profesor Yongzhen Liu dalam keastia Animal Disease Prevention and Control Conference Oktober pada tahun 2025, serta pengiriman tenaga ahli teknologi pertanian Tiongkok secara berkelanjutan ke Ethiopia, disertai program pelatihan talenta profesional pertanian. Namun perlu dicatat, hingga penelitian ini dilakukan, terdapat kelemahannya di mana belum ditemukan dokumentasi secara eksplisit mengenai bagaimana proses ini berjalan secara rinci di lapangan dalam kerangka yang dituangkan pada Plan for Supporting Africa's Agricultural Modernization. Selain itu, lembaga ilmuwan Tiongkok yaitu CAAS melalui KASTIA juga memberikan pelatihan jangka pendek bagi pejabat dan beberapa pejabat di lembaga kementerian Ethiopia. Untuk subbab 4.4, yaitu bantuan dan kerjasama teknis, di mana Zhu mendefinisikan komponen ini sebagai penyediaan bantuan pragmatis berupa infrastruktur fisik, peralatan modern, dan tenaga ahli. Temuannya mencakup pengiriman tenaga ahli melalui konferensi keastia 2025, serta penyediaan infrastruktur fisik dan digital melalui MOU pembangunan laboratorium bersama antara Lonzu Veterinary dan Universitas Mekelle tadi. Selain dari hal itu juga, perusahaan Tiongkok
membangun juga yaitu kereta api Addis Ababa Djibouti berperan penting karena jalur ini juga ikut memperlancar distribusi komoditas ekspor utama Ethiopia seperti biji kopi, sereal, dan ternak, sekaligus memfasilitasi masuknya impor pupuk dalam jumlah besar dari Tiongkok, menunjukkan bahwa infrastruktur fisik dan kerjasama pertanian saling terhubung dalam satu ekosistem kepentingan Tiongkok dan juga eh, keuntungan yang didapat oleh Ethiopia. Untuk sebab terakhir yaitu untuk sebab 4.5 yaitu keterlibatan tingkat tinggi merupakan sebab titik terakhir. Komponen terakhir ini menurut Zhu ditandai dengan keterlibatan langsung pemimpin tertinggi negara untuk menjamin stabilitas politik dan menetapkan arah strategis kerjasama. Temuannya terlihat dari penandatanganan resmi perjanjian bilateral pada General Assembly KASTIA 2025, yaitu China-Ethiopia Joint Laboratory for the Control of Major Animal Infectious Disease and Strategic Framework Agreement of Livestock Science, Technology Innovation and Industrialization. Sebagai bentuk timbal balik atas masuknya modal dan investasi Tiongkok, pemerintah Ethiopia secara konsisten memberikan dukungan diplomatik formal, khususnya terkait isu kedaulatan nasional yang sensitif seperti One China Policy terhadap Taiwan, menunjukkan bahwa keterlibatan tingkat tinggi ini bersifat resiprokal bukan secara sepihak. Kesimpulan dari penelitian ini ialah ketika kelima temuan ini dilihat melalui kerangka China's New Diplomacy, tergambar jelas bahwa kelima strategi ini tidak berdiri sendiri, tetapi mereka saling berkorelasi dan dalam satu rangkaian diplomatik yang utuh. Kemitraan strategis yang termanifestasi melalui berbagai MOU dan perjanjian kerjasama yang menjadi pintu pembuka untuk melandasi seluruh strategi lainnya. Sementara diplomasi ekonomi tampil sebagai dimensi yang paling mendominasi temuan penelitian ini. Pengembangan SDM, bantuan teknis, dan keterlibatan tingkat tinggi kemudian berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memperluas jangkauan diplomasi. Pola ini menegaskan bahwa kerjasama pertanian Tiongkok-Ethiopia melalui KASTIA bukan hanya sekedar hubungan ekonomi biasa, melainkan manifestasi konkret dari diplomasi baru Tiongkok atau Chinese New Diplomacy sebagaimana dirumuskan oleh Zhu, di mana daya tarik ekonomi dan sains teknologi digunakan sebagai instrumen utama untuk mengamankan kepentingan nasional sekaligus memperluas pengaruh geopolitik Tiongkok di kawasan Afrika. Untuk saran dari penelitian ini terdapat 3 hal. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mendasari dominasi strategi diplomasi yang paling mendominasi dalam penelitian ini. Alasan mengapa Tiongkok paling banyak melakukan economic strategy-nya dalam menjalankan diplomasinya di kawasan Afrika, salah satu negaranya di Ethiopia. Dan saran yang kedua, negara-negara berkembang yang menerima tawaran kerjasama dan investasi asing perlu meningkatkan kehati-hatiannya dalam proses negosiasi guna memastikan bahwa kerjasama ini tidak merupakan gerbang dan jurang untuk eksploitasi secara sustainable. Dan saran yang terakhir, yaitu untuk mengkaji secara lebih kritis konsep Chinese New Diplomacy dalam mempertanyakan sejarah istilah dalam berbahasa Indonesia yaitu diplomasi baru, apakah benar-benar mencerminkan pergeseran yang substantif atau hanya bentuk lain dari pola hubungan donor dan penerima yang selama ini sudah ada. Karena dari penelitian ini masih untuk teknik pengumpulan datanya karena masih bersifat sekunder, jadi kelemahannya dari penelitian ini adalah belum adanya data primer yang benar-benar membuktikan bagaimana fakta di lapangan KASTIA di Ethiopia itu sendiri terjadi. Baik, itu hasil pemaparan penelitian skripsi saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya juga, dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman yang menonton dan Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.